Sobat Islampedia, sketsa situs Gunung Padang digambarkan sebuah bukit seluas 900 meter persegi dengan tinggi 100 meter dari kaki bukit. Dengan luas area situs sekitar 17 hektar. Maka tak heran, dipercaya lokasi bersejarah ini dibuat oleh sebuah kerajaan besar. Bahkan, sebagian kalangan berpendapat bahwa ada hubungan antara situs Gunung Padang dan juga Candi Borobudur. Dari teori ini muncul pendapat kalau situs Gunung Padang dibuat untuk menyembah matahari yang dianggap penduduk pada masa itu adalah Tuhan. Jika Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, maka tak heran kalau situs Gunung Padang dianggap bagian dari negeri Sabah, peninggalan Ratu Balkis. Nama negeri kuno itu Sabah atau Seba yang tercantum dalam kitab Al-Quran, Taurat, dan Injil. Digambarkan sebagai sebuah kerajaan subur, kaya raya, dan damai. Sebuah gambaran sempurna dari utopia. Para ahli tafsir menduga negeri Sabah diperintah Ratu Balkis dan Raja Sulaiman dalam kurun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Posisinya diperkirakan ada di Yerusalem. Hal ini dibuktikan dengan temuan reruntuhan arkeologis dari kerajaan Sabah. Namun sebuah pendapat mengatakan kalau negeri Sabah bukan terletak di Timur Tengah, tapi di Jawa Tengah. Kerajaan itu terbentang dari Yogyakarta hingga kawasan Wonosobo di bagian selatan dan utara, serta Boyolali hingga Kulon Progo di timur dan barat. Meski pendapat ini masih sebatas teori dan belum ada pembuktian secara pasti, baik dari sisi ilmu pengetahuan dan juga dalil agama. Namun, tak sedikit orang yang percaya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Ratu Balkis pernah berkuasa di tanah Jawa. Wallahu a'lam. Sobat Islampedia, seorang penyelam asal Jepang bernama Kihachiro Aratake menemukan formasi bebatuan yang saling bertumpuk dan berbentuk simetris di dalam laut Yonaguni, Jepang. Susunan batu ini terbentuk sangat rapi dan halus, seolah-olah dibuat oleh manusia. Banyak peneliti berpendapat bahwa piramida Yonaguni dibangun ketika daerah tersebut berada di atas permukaan laut ribuan tahun yang lalu. Seorang ahli geologi kelautan di Universitas Ryukyu di Jepang yakin bahwa ini adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa bumi. Namun, tidak semuanya berpendapat sama. Profesor Ilmu dan Matematika dari Universitas Boston, Dr. Robert M. Scotch, mengatakan bahwa piramida Yonaguni terbentuk secara alami. Sebab, susunan batu ini sebenarnya juga bisa ditemukan di atas permukaan laut. Sobat Islampedia, jika benar situs-situs ini merupakan peninggalan umat terdahulu, lalu kenapa ditinggalkan begitu saja? Termasuk juga yang terjadi pada situs kota Machu Picchu di Peru yang ditinggalkan penduduknya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azab dan bencana terhadap umat-umat ini sehingga dapat menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya? Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Sobat Islampedia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib ketika ingin berdakwah kepada kaumnya. Di antara yang beliau sampaikan, beliau mengingatkan kaumnya. Apa yang diingatkan? Kalian apa tidak lihat bekas-bekas apa yang sudah Allah nampakkan dari azabnya kepada kaum-kaum terdahulu? Bahkan ada yang dekat dengan kalian. Siapa dia? Kaum Nabi Lut. Wa ma qaumu Lutim biba'id. Dan kaum Nabi Lut itu dari kamu itu tidak jauh.
dekat sekali letaknya, lokasinya dekat. Sobat Islampedia yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ada beberapa yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, peninggalan dari mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin kalau kita lihat bagaimana Allah menceritakan tentang kisah kaum Nabi Saleh ya, di Madain. Bagaimana mereka, kaum Nabi Saleh ini, kaum Tsamud, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih ada sisa peninggalannya. Begitu juga kalau kita datang ke Mesir. Walaupun mungkin di sana ada piramida yang satu dengan yang lain berbeda tujuan ketika diciptakan, karena memang bukan ada satu piramida saja yang ada di Mesir, tetapi Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dulu pada masa Nabi Musa alaihi salam minta kepada Haman sebagai insinyur kala itu untuk membangunkan bangunan yang tinggi menjulang. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Dan ternyata itulah bentuk kekufuran paling tinggi ketika dia ingin mensekutukan Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan dirinya, minta agar dia disembah kepada atau disembah dari rakyat-rakyatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan piramida itu ada, sehingga ketika kita lihat, oh ini adalah bentuk di antara kesombongan manusia yang pernah ada, dan mereka dihancurkan dengan kesombongannya. Sekali lagi, itu merupakan bahagian pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sisakan, dan Allah Subhanahu wa taala minta bagi kita untuk bisa mengambil ibrahnya dari apa yang Allah abadikan dan kekalkan sampai dengan detik ini. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, Piramida Agung Khufu adalah struktur buatan manusia tertinggi selama sekitar 4.000 tahun. Bangunan tinggi lainnya baru bisa dibuat oleh manusia pada abad ke-14 Masehi. Walaupun tingginya mencapai 1.309 meter dan terdiri lebih dari 2,5 juta batu bata yang masing-masing berbobot lebih dari 1 ton, tetapi tidak ada satupun batu piramida di Mesir yang direkatkan menggunakan lem atau semen, melainkan dengan metode perekatan lumpur dan transportasi air, sehingga membutuhkan waktu antara 15 hingga 30 tahun untuk membangunnya. Meski begitu, struktur dari bangunan yang berusia ribuan tahun ini tetap berdiri kokoh di tengah gurun pasir yang tandus. Sobat Islampedia, kita sering mendengar kisah Fir'aun Mesir yang memanfaatkan budak dari Bani Israel untuk membangun piramida. Ternyata, sejumlah ahli arkeologi justru membantah piramida Giza yang berada di Mesir dibangun oleh budak Yahudi. Inilah Untold Story mengenai piramida Giza selanjutnya. Setelah melalui pencarian di sekitar area piramida, para peneliti tidak menemukan sisa-sisa arkeologi yang dapat dikaitkan langsung dengan orang-orang Yahudi dari 4.500 tahun yang lalu ketika piramida Giza dibangun. Catatan tertulis berupa papirus atau teks kuno yang ditemukan di Wadi Al-Jaraf menceritakan tentang sebuah kelompok beranggotakan 200 orang yang dipimpin oleh seorang inspektur bernama Merer. Rombongan pekerja ini mengangkut batu kapur dengan perahu di sepanjang Sungai Nil. Berdasarkan teks papirus dan sisa tulang hewan yang ditemukan di lokasi, para pekerja diberi makanan berupa kurma, sayuran, unggas, hingga daging. Papirus juga menggambarkan mereka mendapatkan bahan tekstil yang kemungkinan dianggap sebagai upah pada masa itu. Bahkan, penelitian terhadap mayat para pekerja yang dikubur dekat piramida menunjukkan jejak penyembuhan tulang yang terpasang dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa para pekerja pembangunan piramida mendapat akses terhadap perawatan medis. Sobat Islampedia, sebuah pendapat begitu menggelitik kisah Untold Story. Dikatakan bahwa situs Gunung Padang yang ada di kawasan Cianjur, Jawa Barat merupakan istana Ratu Balkis yang merupakan istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Sobat Islampedia, di tanah air sejarah dan juga cerita rakyat di masa lalu erat kaitannya dengan bumbu klenik dan juga mistis.
Apalagi teori kalau Asia Tenggara merupakan pusat peradaban dunia atau sering diidentikan dengan benua Atlantis oleh Plato, membuat pendapat ini semakin kuat. Tak ketinggalan, situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Besarnya rahasia yang tersembunyi di balik lokasi ini membuatnya sudah dibicarakan pada sebuah buletin kepurbakalaan Belanda pada tahun 1914. Dan dibahas kembali oleh sejarawan Belanda, Nicolaas Johannes Kroom pada 1949. Gunung Padang diambil dari bahasa Sunda, Padang, yang artinya terang. Sebelum memasuki area teras situs, terdapat sebuah sumber mata air yang diyakini menjadi tempat penyucian masyarakat kuno. Mata air ini diberi nama Sumur Cikahuripan dan diyakini tidak akan habis meski musim kemarau. Penelitian terbaru menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mengungkapkan adanya rongga seperti ruangan 3x4 meter di bawah situs Gunung Padang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada rahasia-rahasia yang disembunyikan di bawah situs Gunung Padang? Sobat Islampedia, buah kuldi atau buah keabadian ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Karawang. Benarkah itu? Inilah situs makam Syekh Kuro di Karawang, yang dipercaya masyarakat setempat tumbuh pohon buah kuldi di sekitar area pemakaman. Bahkan beberapa peziarah mencicipi secara langsung buah kuldi yang ada di tempat tersebut. Selain dikeramatkan, mereka juga percaya bahwa buah ini dapat meningkatkan vitalitas dan baik untuk kesehatan. Namun, video ini lantas menimbulkan pertanyaan, apakah benar buah kuldi diturunkan ke bumi? Sebab, ada pula sebagian orang yang meyakini bahwa buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam ketika di surga sebenarnya bukan buah sungguhan, melainkan kiasan. Nama kuldi atau buah keabadian bukan diberikan oleh Allah, melainkan iblis. Ketika Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon di surga, iblis menggoda Hawa untuk mengajak Adam memakan buah yang disebutnya mampu membuat Adam hidup kekal. Maka, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia, setan, berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena Dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan secara spesifik buah apa yang dimaksud. Ada yang berpendapat buah kuldi yang dimaksud adalah buah tin, buah apel, atau bahkan buah beri. Wallahu a'lam bishawab. Buah kuldi adalah buah yang menjadi buah kontroversial ya. Kira-kira apa jenis dari buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika beliau berada di surga bersama dengan Siti Hawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan secara spesifik jenis buah ini, sehingga para ulama tafsir pun berbeda pendapat ketika menerjemahkan buah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyampaikan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 35 jelas kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada Siti Hawa, jangan mendekat ke pohon ini. Kalau engkau mendekat, maka engkau akan mendapatkan sifat apa dia? Zalim. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Sobat Islampedia, ketika bicara tentang syajarah ini atau pohon ini, apakah jenisnya? Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan beberapa pendapat, di antaranya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwa makna dari asyajarah yang disebutkan adalah pohon sumbul. Ada juga yang mengatakan albur, gandum. Ada juga yang mengatakan hintah. Ada juga yang mengatakan inab, anggur.
Ada juga yang mengatakan zaitunah, zaitun. Ada juga yang mengatakan pohon yang dia itu menghasilkan sesuatu yang memabukkan, al-khamr. Dan beberapa riwayat yang lainnya yang disampaikan. Nah, bagi kita sekarang, tentunya ini merupakan bahagian pelajaran juga gitu ya. Yang penting adalah kita mengambil garis benang merahnya di sana. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kepada Adam alaihi salam untuk menikmati syurga kala itu, tetapi hanya melarang satu, untuk tidak mendekat, memakan, menggunakan apa yang ada di pohon ini. Dan itu pasti untuk kebaikan Adam. Di antara kebaikannya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat sekarang ini sahabat, banyak sekali juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bolehkan kan? Kita boleh minum ini, kita boleh minum itu, kita boleh makan ini, kita boleh makan itu. Hanya memang ada beberapa yang Allah haramkan. Tapi terkadang manusia-manusia saat ini begitu mudahnya untuk bisa digelincirkan oleh bisikan-bisikan syaitan gitu. Dia boleh begitu banyak makanan yang dimakan, hanya ada 1-2 makanan yang tidak boleh dimakan, dia makan makanan itu. Banyak minuman yang bisa dia minum, hanya 1-2 minuman yang tidak boleh dia minum minuman itu, padahal sudah ada kisahnya. Pelajaran ini dan kisah ini yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk bisa mengambil ibrahnya. Bahwa ibrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada beberapa di antaranya hal-hal yang diharamkan untuk kebaikan kita, dan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, menurut riwayat masyhur terdengar, Nabi Adam memiliki tinggi 60 hasta, yang jika dikonversi kurang lebih mencapai 27 hingga 30 meter. Faktanya, hal ini juga senada dengan penemuan dari Dr. Shlomi Lesser, seorang pakar biologi Universitas Hebrew, yang menyatakan tinggi rata-rata manusia zaman dulu sekitar 90 kaki atau 27,43 meter. Dan inilah untold story Nabi Adam berikutnya. Rasulullah SAW juga pernah bercerita mengenai tinggi manusia yang menyusut dari generasi ke generasi. Allah telah menciptakan Adam alaihi salam berdasarkan bentuknya. Tingginya 60 hasta. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan atau postur dan gambaran. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Berdasarkan situs Our World in Data, tinggi rata-rata manusia saat ini berada di antara 1,6 dan 1,7 meter. Penyusutan ini disebut sebagai akibat dari genetic bottleneck, yaitu kondisi kekurangan gizi pada suatu generasi yang menyebabkan perubahan genetika manusia. Selain itu, sebuah penelitian di Valencia, Spanyol juga memastikan bahwa pestisida menjadi salah satu penghambat pertumbuhan dan ukuran bayi yang baru lahir. Sobat Islampedia, inilah keindahan di Puncak Adam atau Adam Peaks, Sri Lanka. Orang-orang menamainya Puncak Adam karena diyakini sebagai tempat pertama kalinya Nabi Adam menginjakan kaki di bumi. Klaim tersebut berdasarkan fakta adanya sebuah tapak kaki berukuran raksasa dengan panjang 1,8 meter dan lebar 1 meter di puncak bukit. Terletak di lokasi Gunung Sripada antara distrik Ratnapura dan Nuwara Elia, Provinsi Sabaragua. Puncak Adam berada di ketinggian 2.243 meter di atas permukaan laut. Tempat ini lantas menjadi lokasi suci dan tujuan berziarah bagi umat agama Islam, Nasrani, Hindu, dan Buddha. Meski begitu, Hindu dan Buddha menyatakan klaim yang berbeda. Umat Buddha meyakini bahwa itu adalah tapak kaki Sang Buddha. Sementara umat Hindu meyakini itu adalah tapak kaki Dewa Siwa. Bahkan ada pendapat unik yang justru menyatakan bahwa Adam, Buddha, dan Siwa bisa jadi merupakan satu orang yang sama. Selain ada yang meyakini Nabi Adam turun dari surga ke bumi di kawasan India,
Ada juga yang meyakini kalau puncak gunung tertinggi yang diyakini sebagai tempat Nabi Adam diturunkan adalah puncak Gunung Everest yang ada di daerah Himalaya, Nepal, perbatasan antara India dan Cina. Ketinggiannya mencapai 8.848 meter dari permukaan laut. Wallahu a'lam bishawab. Selain diyakini menjadi tempat turunnya Nabi Adam, masyarakat Sri Lanka juga percaya bahwa makam Nabi Adam berada di negara mereka. Inilah situs yang dipercaya menjadi makam dari Nabi Adam alaihissalam. Di tempat yang bernama Kapa Oli Dargah ini, terdapat dua makam dengan panjang 40 kaki yang diyakini menjadi tempat bersemayamnya jenazah Nabi Adam dan Siti Hawa. Masyarakat Sri Lanka ternyata sangat menghormati Nabi Adam. Bahkan, sebuah gugusan pulau-pulau batu kapur yang menghubungkan antara Sri Lanka dengan India diberi nama Jembatan Adam atau Adam Bridge. Jembatan tua yang terendam ini merupakan sebuah rangkaian beting kapur. Beting atau gundukan pasir ini tampak seperti sebidang tanah sempit, terdiri dari pasir, lanau, dan kerikil kecil yang diendapkan dari waktu ke waktu. Menurut Ancient Origins, peneliti geologi asal India melakukan pengecekan dan menemukan lapisan konsisten dari batu pasir berkapur, koral, dan juga bongkahan batu. Selain itu, peneliti juga menemukan formasi batuan keras di sekitar 4-5 meter ke bawah. Formasi batu-batu besar ini diduga bukan berasal dari laut. Menurut kepercayaan orang lokal, jembatan ini dibuat oleh Adam dengan bantuan para kera agar dapat bertemu dengan Hawa yang diturunkan di seberang pulau. Bagi orang India dan Sri Lanka yang mayoritas penganut agama Hindu, jembatan ini dipercaya dibangun pada masa Ramayana dan dikenal dengan nama Jembatan Sri Rama. Sobat Islampedia, ada yang bertanya, Nabi Adam ini ketika diturunkan ke bumi di mana ya? Di sanakah, di sinikah? Nah, kita bisa juga lihat dalam beberapa tafsiran yang disampaikan pendapatnya di dalam tafsir Tabari. Ada yang mengatakan bahwa beliau diturunkan di India, ada yang mengatakan beliau diturunkan di satu daerah yang ada di Irak, ada yang mengatakan beliau diturunkan di Jazirah Arab. Berbagai macam pendapat. Atau juga mungkin ada yang bertanya ke kita gitu ya, atau kita bertanya terhadap diri kita sendiri, kenapa Allah Subhanahu wa taala hukum Nabi Adam dengan diturunkan ke muka bumi? Ada di antara amal soleh yang dikerjakan, tetapi ternyata amal soleh itu memasukkan orang ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, tapi itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Bagaimana itu? Sobat Islampedia, ketika seseorang melakukan amal soleh, lalu dibarengi setelahnya dengan kesombongan, maka amal soleh itulah yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan ada orang yang ketika dia melakukan satu perbuatan maksiat, lalu setelahnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosanya dan memohon ampun dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal maksiatnya itu akan memasukkan dia ke dalam surga karena taubatnya. Makanya dalam surah Al-A'raf disampaikan, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan karena ampunanmu ya Allah, maka kami ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan ternyata itu yang membuat Nabi Adam alaihissalam menjadi mulia. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, di dalam dada manusia terdapat 12 tulang rusuk yang sangat rawan dan berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Salah satu untold story dari keberadaan rusuk ini adalah pendapat yang menyebutkan bahwa pria memiliki satu tulang rusuk lebih sedikit daripada wanita. Mitos ini mungkin berakar pada kisah penciptaan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Hal tersebut dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Allah menciptakan kalian, wahai manusia, dari satu jiwa, yaitu dari Adam.
Kemudian Allah jadikan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. Dan itu terjadi dengan Allah ciptakan Hawa dari salah satu rusuk Adam. Tafsir At-Tabari. Namun, ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa pria dan wanita memiliki jumlah tulang rusuk yang sama. Sehingga mitos mengenai jumlah perbedaan tulang rusuk pria dan wanita adalah tidak benar. Sobat Islampedia, berdasarkan teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin, seorang ahli geologi dan biologi berkebangsaan Inggris, dikatakan bahwa nenek moyang manusia berasal dari makhluk kera yang kemudian berevolusi hingga menjadi manusia modern seperti saat ini. Teori tersebut diklaim berdasarkan hasil penemuan fosil tulang belulang yang ternyata memiliki bentuk fisik berbeda, namun menyerupai manusia. Manusia purba paling tua yang ditemukan oleh para peneliti adalah Meganthropus paleojavanicus yang diyakini hidup di Pulau Jawa sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Jika melihat usianya, manusia purba ini hidup jauh lebih lama dari Nabi Adam yang baru diturunkan ke bumi sekitar 7.500 tahun yang lalu. Lalu apakah mereka merupakan nenek moyang dari Nabi Adam? Sebab ini adalah untold story yang masih belum terungkap. Menurut para pakar, Homo sapiens atau manusia modern sebenarnya berbeda dengan manusia purba. Hal ini didasari oleh bentuk fosil kepala manusia purba yang cenderung lebih pipih dengan dahi yang menonjol. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah menyampaikan secara spesifik bahwa terdapat makhluk lain menyerupai manusia yang diciptakan di bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Adam diciptakan secara langsung dari tanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sobat Islampedia, salah satu dari untold story cerita kisah Nabi Adam ini adalah tentang surga. Surga yang didiami Nabi Adam sebelum Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini adalah surga yang akan berbeda dengan apa yang akan kita masuki nanti. Karena Nabi SAW pernah dalam sebuah majelis menyampaikan tentang sifat-sifat surga. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat kala itu bahwa surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Bahwa surga yang akan dimasuki oleh hamba-hamba Allah nanti adalah yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah ada mata memandang keindahannya. Begitu juga belum pernah didengar ceritanya. Belum pernah ada telinga yang mendengar kisah indahnya. Bahkan belum terbetik di hati manusia. Belum pernah terbayang di pikiran manusia untuk menunjukkan betapa indahnya surga itu nanti. Bahkan Nabi SAW dalam kesempatan lain menyampaikan bahwa surga itu terus berhias sampai nanti hamba-hamba Allah yang mukmin ini masuk ke dalam surga dan menikmati keindahannya. Sobat Islampedia, kalau kita tahu bahwa surga yang akan kita masuki nanti berbeda dengan surganya Nabi Adam, alangkah bahagianya. Dan betapa indahnya surga yang akan kita masuki nanti. Dan ketika kita mendengar bahwa surga terus berhias, maka hendaknya kita juga termasuk begitu. Surga akan menyambut hamba-hamba Allah yang senantiasa setiap hari berhias dengan amal saleh. Kalau surga berhias dengan segala macam hiasannya untuk mendapatkan keindahannya, maka dia akan menyambut hamba-hamba Allah yang senantiasa setiap hari berhias dengan amal-amal solehnya. Sebab itu sahabat, mari bismillah. Tidak ada hari berlalu kecuali kita juga berhias. Tidak ada waktu berjalan kecuali kita juga berbenah. Kita hiasi jiwa kita dengan akhlak yang baik. Kita berbenah dari apa yang kurang dari kita untuk terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita menutup hari dengan kematian itu, insya Allah kematian kita husnul khatimah dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Cerdas beragama dengan Islampedia.